Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu bersama menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Tertulis demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Richard Dawkins, seorang ahli biologi dan penulis, setelah pensiun dari tugasnya sebagai dosen, membuat berbagai pernyataan yang menolak akan keberadaan Tuhan dan menolak agama. Ia mendukung berbagai organisasi ateis, juga sekuler, selain mendukung organisasi kemanusiaan. Dawkins menyatakan bahwa setiap orang yang ateis harus bangga dan jangan malu dengan keateisannya, serta mengatakan bahwa menjadi ateis menunjukkan pikiran yang sehat dan merdeka. Selain itu, Richard Dawkins juga menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menderita delusi dan khayalan. Banyak orang yang terpengaruh dengan ajaran dari Richard Dawkins, di samping juga karena pengaruh dari berbagai tokoh dan sosok yang mengajarkan nilai-nilai yang menentang keberadaan Tuhan. Survei tentang ateisme di berbagai negara menunjukkan angka populasi ateis yang meningkat, termasuk juga di Indonesia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada sekitar 3,5 juta orang yang mengaku ateis, dan angka ini bertambah setiap tahunnya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 ini terdapat ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa zaman ini penuh dengan godaan dan tantangan bagi orang-orang percaya. Karena itu kita hendaknya tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir, yaitu masa antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua dari Tuhan Yesus Kristus, akan ada masa yang sukar dan akan muncul perubahan sikap pada manusia yang hidup di akhir zaman. Di antaranya disebutkan di sini, ciri manusia akhir zaman adalah tidak peduli kepada agama dan tidak menuruti Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita melihat ciri-ciri ini di sekitar kita? Ataukah kita melihat ciri-ciri ini di dalam diri kita sendiri? Apakah kita mulai meragukan akan Tuhan dan firman-Nya? Adakah kita mulai menjauhi gereja, tidak peduli kepada agama? Adakah kita mulai mementingkan diri sendiri dan ingin bebas melakukan apa saja? Apakah kita merasa diri hebat dan mampu tanpa Tuhan? Mungkin saat ini kita masih berstatus beragama, masih beribadah, tapi sudah tidak mengakui akan Tuhan dan bahkan memungkiri akan kuasa dan kekuatan-Nya. Kalau seandainya kita mulai memiliki sikap yang seperti ini,
Mari kembali kepada kebenaran. Dengarkan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tetap setia percaya kepadanya. Dalam situasi akhir zaman yang penuh dengan godaan, kesukaran dan tantangan, firman Tuhan mengajar kita untuk mengingat selalu akan ajaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah yang bermanfaat untuk menuntun hidup kita dalam kebenaran serta membawa kita pada kesempurnaan. Jangan biarkan arus dunia akhir zaman ini membawa kita hanyut dalam kemerosotan iman dan membuat kita mengabaikan Tuhan. Situasi akhir zaman begitu kuat menggoda iman kita, tapi mari tetap percaya, beriman, berdoa, dan jadilah kuat selalu di dalam Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, agar kami dalam berbagai situasi tantangan akhir zaman tetap sungguh-sungguh setia, mengasihi dan percaya, beriman kepada-Mu Tuhan. Kami sadari ada begitu banyak hal, ada begitu banyak pengaruh buruk dari dunia ini yang mencoba untuk melemahkan iman kami, mencoba menjauhkan kami dari kebenaran, mencoba membuat kami menjadi kehilangan kasih yang semula kepada-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, kuatkan kami, teguhkan hati kami untuk selalu beriman percaya dengan sungguh-sungguh kepada-Mu, sehingga kami tidak terseret dengan berbagai arus pengajaran yang tidak benar dan tidak terseret dengan berbagai hal yang membuat kami menjadi tidak peduli kepada-Mu, menjadi melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, kuatkan kami untuk selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu ada dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan untuk kami mengambil tindakan dan keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, memberikan kemenangan kepada yang terikat kuasa kegelapan, dan menyatakan jalan keluar, memanifestasikan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.